Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi abang kakak. Jumpa lagi dengan saya, Miss Erlinawati. Oke abang kakak, hari ini kita akan lanjutkan materi kita seperti biasanya. Namun sebelum itu, Miss harapkan abang kakak masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke tema 7, masih sama dengan tema materi kita di minggu lalu tentang peristiwa dalam kehidupan. Bedanya minggu ini kita sudah masuk subtema yang ketiga, yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran ke-1, 2, dan ketiga. Nah, sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita memulai pembelajaran ini dengan berdoa dulu ya abang kakak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin. Semoga materi-materi yang disampaikan pada video ini bisa abang kakak serap dengan baik, pahami dengan baik, dan bisa abang kakak terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, kita next. Nah, coba abang kakak perhatikan gambar-gambar ini. Ada gambar anak-anak sedang di kelas, ada gambar gedung, ada gambar seorang pemuda yang sedang mendapatkan piala, dan ada gambar wayang. Ya, ada gambar orang yang sedang memainkan wayang. Nah, coba kita lihat apa sih maksud dari wayang-wayang ini, gambar-gambar ini. Nah, gambar-gambar tersebut adalah peristiwa atau kegiatan-kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, ternyata abang kakak, budaya yang kaya di negara kita ini setiap melaksanakan peristiwa atau kegiatan, contohnya salah satunya 17 Agustus, banyak sekali pameran atau kegiatan yang bisa kita saksikan. Contoh kecilnya adalah pada 17 Agustus, masyarakat di sekitar kita sering melaksanakan kegiatan lomba panjat pinang, ya kan? Nah, itu merupakan salah satu kegiatan positif dalam rangka mengisi kemerdekaan. Nah, selain itu banyak peristiwa juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada peristiwa yang kita anggap penting, yang kita rasa ini patut loh kita rayakan. Nah, untuk itu diperlukan sebuah undangan untuk merayakannya bersama orang lain. Contoh, ketika kita ulang tahun atau adik kita sedang ulang tahun, pastikan ada kartu undangan yang kita berikan kepada kawan-kawannya supaya dengan kartu undangan tersebut kawan-kawannya bisa menghadiri acara ulang tahun tersebut. Atau pernikahan, setiap acara pernikahan itu kan merupakan salah satu acara yang kita anggap penting dalam kehidupan kita. Maka kita untuk mengundang orang, bahasa lain dari kata kita sendiri mengundangnya itu dengan menggunakan surat undangan. Nah, kita lihat. Apa sih surat undangan itu, Miss? Surat undangan itu adalah pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Nah, kalimat yang kita gunakan dalam undangan itu pun harus efektif ya abang kakak. Singkat, padat, dan jelas. Nggak boleh amburadul, nggak boleh asal-asalan. Nah, kenapa kita harus buat bahasa di dalam surat undangan itu singkat, padat, dan jelas? Supaya orang mengerti ketika saat membacanya dan mengerti kemana dia harus datang, yang ada kita buat di undangan tersebut. Ya, seperti itu ya. Kemudian surat undangan itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama surat undangan resmi, yang kedua setengah resmi, dan yang ketiga tidak resmi. Kita lihat satu persatu ya abang kakak. Nah, pertama kita lihat dulu undangan resmi. Nah, undangan resmi ini biasanya mengatasnamakan sebuah instansi abang kakak atau organisasi atau kedinasan. Nah, biasanya surat undangan resmi itu sering sekali digunakan dalam instansi atau kepentingan-kepentingan kedinasan. Contohnya yaitu undangan rapat suatu organisasi, kemudian undangan upacara kenegaraan, dan undangan pelantikan pejabat. Nah,
Salah satu contohnya yang sering kamu dapatkan, yang sering orang tua kamu dapatkan, yaitu surat undangan dari sekolah. Nah, itu merupakan salah satu contoh surat undangan resmi ya abang kakak, seperti pemberitahuan olimpiade dan pemberitahuan libur secara bersama dan lain sebagainya. Nah, di samping ini bisa abang kakak lihat contoh surat undangan secara resmi yang dibuat oleh Sekolah Dasar Sukamaju Jalan Perintis Kemerdekaan 150 Klaten. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat resmi, undangan resmi yang diberikan oleh salah satu instansi kedinasan ya, seperti itu ya. Ada kop surat, ada nomor, ada pemberitahuan, ada kepada yang terhormat, isi surat, kemudian alamat, dan tujuan surat ini. Nah, itu dia ya, jangan lupa di dalam surat, dalam undangan resmi ada tanggal dan tahun. Paham ya Bang Kakak? Nah, yang kedua, kita akan melihat undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi ini biasanya ditujukan kepada perorangan ataupun instansi atau organisasi. Biasanya dibuat dengan perkumpulan keluarga, arisan, dan karang taruna. Nah, contohnya undangan rapat keluarga, undangan syukuran, undangan rapat karang taruna. Apa sih Miss bedanya undangan setengah resmi dan undangan resmi? Nah, sangat jelas bedanya abang kakak. Di undangan resmi itu memakai kop surat atau kepala surat. Sementara di undangan setengah resmi sama-sama menuju kepada suatu instansi atau kelompok, tetapi di dalam isi surat undangannya itu tidak memiliki kop surat dan tidak ada Oh maaf, sama ya, berarti tanggalnya sama. Pada undangan resmi tanggalnya pada bagian atas, sementara undangan setengah resmi itu pada bagian bawah. Yang paling jelas membedakan di sini adalah kop suratnya. Ya, paham ya Bang Kakak ya? Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini biasanya mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan juga. Contoh, undangan ulang tahun, pernikahan, dan khitanan. Nah, ini lebih apik ya Abang Kakak. Sudah ada hiasan-hiasannya, sementara undangan setengah resmi dan undangan resmi tidak memiliki hiasan-hiasan. Paham bedanya ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kamu telah mengetahui jenis-jenis surat ya. Setiap jenis surat memuat bagian-bagian surat. Secara umum inilah gambaran bagian-bagian dalam suatu surat. Yang pertama ada kepala surat, ada nama dan tujuan, ada pembuka, ada isi surat, ada penutup, ada tempat dan tanggal surat, dan ada pembuat surat. Nah, itu adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam suatu surat, mau itu undangan ataupun surat kabar dan lainnya. Oke? Nah, sekarang kita akan melihat peristiwa pengkristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Nah, contohnya di sini adalah peristiwa pengkristalan gas salju dan gas yang didinginkan. Contoh lain adalah pada proses pembuatan garam, di mana garam dibuat dari air laut abang kakak, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam. Nah, jadi abang kakak, pembuatan garam itu seperti ini ya. Air laut itu kita jemur, kemudian nanti akan membentuk kristal. Nah, itu merupakan salah satu contoh peristiwa pengkristalan. Dibantu dengan sinar cahaya matahari ya abang kakak. Nah, sekarang kita mau melihat seni rupa daerah Indonesia. Apa itu seni rupa, Miss? Seni rupa adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, di mana seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun, abang kakak.
Nah, turun-temurun itu tetap di suatu daerah ya. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung ya Abang Kakak. Oke. Yang pertama, kita akan melihat seni lukis daerah. Apa itu seni lukis? Seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis kaca Cirebon. Juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda Abang Kakak. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik menggunakan media kaca. Nah, sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Nah, caranya itu ada sebuah kaca ya Abang Kakak. Awalnya kita harus buat sketsa pada kertas, kemudian kita tempel sketsa itu pada kaca dengan posisi terbalik. Nah, setelah itu kaca kita balikkan. Nah, pantulan-pantulan sketsa tadilah yang diwarnai sehingga menghasilkan karya atau hasil seni lukis yang sangat cantik. Contohnya itu seni lukis kaca Cirebon ya. Kemudian seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan dari keras dibuat dengan teknik memahat atau meraut. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Ya, Abang Kakak itu dia ya, contohnya gambarnya sudah ada di samping. Selanjutnya seni karya daerah. Seni karya daerah ini biasanya dapat kita jumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Nah, jelas ya Abang Kakak perbedaannya ya? Oke. Sekarang kita mau melihat peristiwa lahirnya Pancasila. Pancasila adalah merupakan suatu lambang negara, di mana lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Dr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Sementara 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan pendapatnya tentang dasar negara. Yang pertama, internasionalisme, pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketiga usulan ini Abang Kakak ditampung semuanya dan dijabarkan. Nah, setelah itu untuk memberikan nama pada kelima dasar tersebut diusulkan istilah Pancasila. Pada tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan yang kita sebut dengan PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya Abang Kakak, di mana di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut dengan Pancasila. Nah, tepatnya pada alinea keempat di dalam undang-undang yang bunyinya pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tahukah kamu peran Pancasila dalam menjaga keberagaman bangsa? Nah, kita akan melihat.
Pancasila sebagai dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, apa perannya dalam menjaga keberagaman, Miss? Contohnya itu pada isi di alinea keempat dalam undang-undang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan salah satu contoh menghargai dan menjaga keberagaman bangsa ya abang kakak. Nah, banyak lagi contoh yang lain ya. Nah, kemudian salah satu contoh menjaga keberagaman itu yaitu di dalam Pancasila, jangan membeda-bedakan dalam berteman, kemudian kita tetap menghargai budaya-budaya lain dan tetap menghargai agama dan kepercayaan bangsa lain. Oke abang kakak, sebelum kita tutup, ternyata di dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, penuhilah undangan jika kalian diundang untuk menghadiri walimah, maka datangilah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi maksudnya adalah setiap kamu menerima undangan, mau itu undangan resmi, tidak resmi, ataupun setengah resmi, maka penuhilah. Karena ketika kita memenuhi undangan orang lain, maka kita telah mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke abang kakak, itulah tadi video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa abang kakak terapkan dengan baik dan pahami dengan baik. Nah, untuk di rumah tetap jaga kesehatan, memakai masker ketika keluar rumah, cuci tangan, dan minumlah air putih secukupnya, dan konsumsi makanan-makanan sehat dan buah-buahan yang kaya akan serat ya abang kakak. Semoga wabah ini segera berakhir. Amin amin ya robbal alamin. Oke Miss tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.